Gebrakan luar biasa pengusaha muda Aji Krishna untuk melebarkan sayap bisnisnya kali ini dengan membuka gerai Krishna Oleh-oleh Nusantara perdananya di Yogyakarta guna memberdayakan dan juga menggairahkan UMKM di daerah tersebut. Untuk memeriahkan grand opening Krishna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta yang juga dihadiri oleh Menteri Sosial RI Ibu Tri Risma hari ini, Aji Krishna pun menghadirkan sejumlah artis. Di antaranya Katon Bagaskara dan Happy Asmara. Penampilan keduanya yang menyuguhkan tembang-tembang andalan mereka disambut gembira dan heboh oleh tamu dan para undangan yang hadir. Bahkan tampak para tamu undangan larut dalam nyanyi bersama para artis, seakan tidak mau acaranya berakhir karena begitu dalamnya angan mereka dihantar pada kenangan penuh nostalgia dari lagu-lagu lawas Katon Bagaskara dan juga Happy Asmara. Lantas, apa yang membuat Aji Krishna kali ini pun memilih Yogyakarta untuk membangun gerai Krishna Oleh-olehnya? Seperti apa pula tingginya semangat Aji Krishna dalam menggairahkan UMKM di Indonesia? Seperti apa pula kemeriahan grand opening Krishna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta kemarin yang diliput secara eksklusif oleh tim Intensifikasi? Benarkah Aji Krishna pun juga siap untuk mendukung rencana pernikahan Happy Asmara dan Gilga Shahir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah pengusaha Aji Krishna kali ini sungguh luar biasa. Ia pun melebarkan sayap gerai Krishna Oleh-oleh kali ini perdana di Yogyakarta. Ya, Krishna Oleh-oleh Nusantara Yogyakarta merupakan bagian dari upaya Aji dalam membangkitkan gairah dan juga semangat pegiat UMKM di Yogyakarta. Hal itu pun merupakan realisasi langkah Aji Krishna untuk menjawab harapan sekaligus tantangan dari Presiden Joko Widodo serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno agar membuka gerai Krishna Oleh-oleh di 10 destinasi wisata di Indonesia. Untuk memeriahkan acara grand opening gerai Krishna Oleh-oleh Nusantara perdananya di Yogyakarta kemarin, Aji Krishna mengundang sejumlah artis, di antaranya Happy Asmara. Penampilan Happy Asmara sukses membuat suasana pun menjadi lebih hidup alias meriah. Tamu dan undangan yang sebagian besar merupakan supplier dan pegiat UMKM pun tampak begitu gembira dan penuh semangat. Terlebih saat Happy menyanyikan sejumlah lagu hitsnya. Bahkan cucu dari Aji Krishna ikut naik ke panggung dan memberikan kecupan hangat kepada Happy. Puncak kehebohan pun terjadi saat Happy mendendangkan lagu andalannya yaitu Rungkat yang menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya sebagai biduan. Aksi Happy Asmara ketika mengajak duet sang pencipta lagu membuat para penonton pun ikut bernyanyi dan bergoyang bersama. Lantas, seperti apa kemeriahan acara Grand Opening Krishna Oleh-oleh Nusantara Yogyakarta yang juga dihadiri oleh kekasih Happy Asmara yaitu Gilga Shahir yang diliput secara eksklusif oleh tim Intensifikasi?
barokah dan juga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma, yang selalu ngasih nasihat, ngasih bimbingan buat saya dan keluarga saya. Yang kami hormati Menteri Koperasi dan UMKM RI yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UMKM. Pak Supomo juga saya hormati. Direktur Utama LPDB Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak Supomo. Direktur Bisnis LPDB Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Gubernur DIY yang diwakili oleh PJ Wali Kota Yogyakarta yang saya hormati. Forkopimda DIY atau yang mewakili, Forkopimda Kota Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY yang saya hormati, Kepala OJK DIY, PJ Bupati Kulon Progo atau yang mewakili, para kepala organisasi pemerintah daerah DIY, para lembaga asosiasi himpunan dan mitra kerja, terutama yang saya hormati adalah para UMKM. Tepuk tangan para UMKM. Dan yang saya hormati adalah para pelaku pariwisata Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tepuk tangannya mana? Senang nggak ada Krishna di Jogja? Mau bawain kamu apa enggak? Terima kasih. Selebihnya mengalir aja. Tapi utamakan oleh-oleh yang ada di Jogja dulu. Sisanya baru bawa ke Krishna. Terima kasih. Yang kami hormati para lembaga asosiasi himpunan dan mitra kerja. Saya mohon doa restu kepada masyarakat DIY. Semoga apa yang saya harapkan di sini, usaha saya bisa berjalan lancar. Karena secara kebutuhan hidup saya, ekonomi saya sama keluarga sudah cukup. Tetapi kalau usaha saya yang saya buat yang di Jogja ini berjalan lancar, saya janji kepada seluruh masyarakat DIY, hasil keuntungan saya akan sisihkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, seperti contoh anak-anak disabilitas. Karena bagi saya hidup ini untuk apa? Aset yang paling abadi adalah sahabat. Aset saya di sini sekarang adalah pelaku pariwisata dan UMKM. Tanpa UMKM, tanpa pelaku pariwisata, Krishna tidak ada artinya di daerah DIY ini. Dari Krishna oleh Nusantara, bahwasanya ini saat ini adalah perwakilan dari dua staf disabilitas dari Krishna oleh Nusantara, Erwinda Kurniawati dan juga Vian Adi Pratama. Saat ini tengah dikenakan kaos seragam dari Menteri Sosial Republik Indonesia dan juga founder Krishna Nusantara Group. Boleh kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah untuk momen kesempatan malam hari ini. Tentunya sangat luar biasa, ini sebagai bentuk keseriusan dari Krishna Oleh Nusantara untuk menggandeng sahabat-sahabat, rekan-rekan disabilitas untuk turut serta bekerja pada kesempatan hari ini. Boleh berkenan sejenak berfoto terlebih dahulu kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia dan tentunya founder Krishna Nusantara Group. Oh, kalau gitu balonku
jadi dia pencipta lagu Rungkat. Rungkat, teh-tehan, asik goyang. Kelangan keris yang paling tersayang. Jadi kita iya, sama lagu Lemah Teles, sama lagu Estata, semua lagu Epi yang nyiptain Mas Vicky. Selamat. Siap. Semoga semakin sukses. Amin. Pokoknya mesti nggak ngerti artinya tapi lagunya enak didengar ya Sik ya. Undangan ini undangan over capacity. Sebenarnya kita kapasitas hanya 1.000. Akhirnya yang datang 1.500. Nah, hanya kita beberapa kali ngambil porsi lagi kan, karena tempatnya kecil. Biasanya kalau kita di Bali bisa kapasitas 10.000 bisa. Wah, itu ditunggu undangan. Oh, kita mau diundang di Bali? kolaborasi. Nanti cari waktu momen kita undang. Mantap. Tapi nggak boleh sehari di Bali. Oh siap, kalian aja Pak, kita mau dandan. Kita mah mau. Wah, luar biasa. Keren, pecah banget sih, semuanya ikut nyanyi, semua ikut happy. Emang luar biasa, tapi sayangnya tadi aku tembak nggak mau. Nggak mau, dia katanya nggak sayang. Katanya bukan nggak belum sayang. Tadi juga saya sempat ke depan ke panggung. Saya bilang karena antusiasnya undangan dan sampai over capacity kan. Nah kita 3 bulan lagi, 4 bulan lagi kita akan membuat acara yang kapasitas 20.000 penonton. Kita atau indoor apa outdoor. Nah nanti kita akan undang Katon Bagaskara termasuk juga beliau. Nah, kita mah seneng karena antusiasnya luar biasa, kita jadi bangga, kita jadi ikutan. Wah, kita diapresiasi nih kayak gitu. Berapa lagu tadi sayang? Aku biasanya manggung 9 lagu. Nah tujuan kita buka di Jogja ya, kalau bicara finansial, kalau menurut saya udah lebih dari cukup ya. Yang saya pikirkan sekarang adalah saya bisa mengakomodir untuk para UMKM yang ada di daerah DIY dan sekitarnya kan. Nah karena harapannya Bapak Presiden dan termasuk juga Menteri Pariwisata, Krishna itu bisa buka di 10 destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah makanya yang saya pilih pertama adalah untuk menunjukkan bahwa saya bisa atau mampu, saya pilih Jogja. Karena harapan di Jogja saya buka di sini optimis jalan. Pada acara launching gerai Krishna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta yang juga dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini. Untuk meresmikan gerai Krishna Oleh-oleh Nusantara milik Ajik ini pun menyampaikan selamat kepada Ajik Krishna karena dinilainya sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial membantu meningkatkan gairah perekonomian masyarakat yang ada di pelosok-pelosok Yogyakarta dengan memberdayakan UMKM mereka. Tak hanya itu, Ajik Krishna pun juga sukses merangkul para penyandang disabilitas untuk terus berjuang bersama meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disabilitas. Dan yang kedua, saya juga ingin saudara-saudara kita yang miskin keluar dari kemiskinan. Karena itu kita coba mengajari mereka untuk berbisnis. Dan kali ini saya diundang Pak Aji di Jogja, yang sebelumnya di Bali kami juga bekerja sama. Beberapa produk dari para saudara-saudara kita yang dari miskin itu bisa diterima di Krishna Oleh-oleh Nusantara di Denpasar, dan kali ini kami ada 17 produk kami yang ada di Krishna Oleh-oleh, dan juga ada penerimaan anak-anak disabilitas menjadi pekerja di Krishna Oleh-oleh Nusantara. Yang sudah ada adalah di Denpasar, kurang lebih dari 25 anak disabilitas sudah diterima di Krishna Oleh-oleh Denpasar, dan kali ini 2, dan akan disiapkan lagi beberapa anak-anak kami yang disabilitas akan diterima bekerja di Krishna Oleh-oleh Nusantara di Jogja.
produksi di sini. Ya, ada pabriknya juga lagi satu di sana. Ini orang Jogja semua. Jogja kan? Ya. Lapor pokoknya. Ada yang kita pakai? Ada yang sudah ada? Pertama ucapkan selamat kepada Kresna oleh-oleh Nusantara yang membuka gerainya di Jogja, yang selama ini hanya di Bali, sekarang melebarkan sayap ke Jogja, dan kami sudah bekerja sama semenjak di Bali dengan membantu para saudara-saudara kita yang daerah yang terpencil, tertinggal, dan terdepan itu diterima produk mereka di Kresna oleh-oleh Nusantara. Dan kali ini juga di Jogja kami juga menampung hasil karya saudara kita yang disabilitas, bahkan kita juga mengajari anak-anak yang Down syndrome dan disabilitas mental. Mereka sekarang produknya sudah mulai, mungkin sebentar lagi kita akan kirim produk-produk mereka, karena alhamdulillah bisa diterima di sini, dan kita berharap mereka juga bisa mengakses ekonomi yang lebih baik dengan dibukanya gerai. Langkah Aji Kresna untuk melebarkan sayap gerai Kresna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta merupakan bagian dari upayanya untuk mengakomodir kesempatan usaha bagi pegiat UMKM di daerah setempat. Bahkan, Aji Kresna mengaku saat meresmikan gerai Kresna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta. Pihaknya pun juga menggandeng 183 UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya dengan harapan bisa membangkitkan UMKM di daerah ini. Aji Kresna memilih Yogyakarta lantaran ia merasa sangat kagum dengan daerah budayanya yang mirip dengan Bali. Keramahan orang-orangnya hingga dirinya pun kini menganggap Yogyakarta sebagai rumah keduanya setelah Pulau Dewata Bali, kampung halaman asalnya. Saya sudah dari 3 hari yang lalu, dari 2 hari saya sudah ketemu dengan sana dan juga, dan kemarin juga saya sudah ketemu dengan bicara-bicara dengan para pengusaha dan UMKM. Kita sudah pastikan mengakomodir UMKM yang di daerah DIY dulu. Nah, nanti setelah 6 bulan kemudian kemungkinan kita akan buka kurasi lagi, karena permintaan untuk masuk ke sini kan banyak sekali ya. Nah, kemarin karena keterbatasan waktu, kita sementara kita cukup di awal di Mei ini kita cukup 183 UMKM, dan untuk kemungkinan bulan depan kita buka seperti yang di sini baru kalau di Bali sendiri di tempat saya udah 100 orang. Ya, tapi dari itu udah masukkan kurang lebih tadi laporannya sih. Sedangkan di sini kurang lebih bulan lalu di pabrik ada 2, dan di sini juga ada 2. Karena ini kan baru. Dan kita 4 hari ini saya sudah masuk ke beberapa pedesaan. Kemarin juga sudah sempat ke Kidul, sempat juga ke beberapa UMKM, dan ternyata di situ udah memperkerjakan anak-anak di pabrik. Kalau di sana sudah dikerjakan, kan tidak harus ke sini ya. Nah, bisa masuk ke Kresna, bisa juga saya titip di para UMKM yang di daerah pedesaan. Karena ada yang
Pak. Iya, dan ada juga untuk transport. Ya. Mereka kan punya masalah di situ. Jadi yang paling penting bahwa akses itu dibuka. Akses itu dibuka mulai dari hulu sampai hilirnya. Seperti ini kan hilirnya. Nah, bisa tambahkan juga dan kita Menteri support dengan Menteri Sosial, kita juga support dengan UMKM untuk para UMKM yang ada di Krisna Oleh-oleh Nusantara dan Jogja. Yang pasti di sini itu namanya Krisna Oleh-oleh Nusantara. Yang dipastikan adalah 183 UMKM dari DIY. Dan sedangkan karyawan 110 karyawan semua itu daerah DIY. Artinya tidak ada yang dari luar. Nah, kalau bicara produk, namanya Nusantara, pasti ada produk dari luar tapi tidak banyak. Misalnya contoh dari Bali, mungkin cuma hanya 4 item aja. Sisanya itu udah daerah DIY dan sekitar. Satu, karakter dan budayanya hampir sama dengan Bali. Masyarakatnya sangat ramah. Terus tokoh-tokohnya juga baik, terus karyawan juga sangat sopan, santun. Nah, makanya saya pikir saya punya dua rumah sekarang nih. Rumah saya jadi punya 2 rumah, Bali dan Jogja. Makanya sekarang saya jadi anak Jogja. Jogja DIY daerah DIY. Aji Krishna sukses menggelar acara Grand Opening Gerai Krisna Oleh-oleh Nusantara di Jogja hingga mengundang ratusan para pegiat UMKM. Dengan langkah konkret itulah, Aji Krishna pun juga sukses merangkul para pegiat UMKM daerah setempat dan menyuntikkan optimisme serta semangat tinggi dalam meningkatkan usaha para pegiat UMKM dari hari ke hari. Tak hanya itu, untuk memajukan Gerai Krisna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta, Aji Krishna juga membuat terobosan baru, yaitu menggandeng para disabilitas sebagai karyawannya. Langkah tersebut dinilai Aji Krishna mendukung upaya pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada semua orang melalui toko Krisna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta. Karena judulnya ini udah Krisna Oleh-oleh Nusantara ya. Yang kita utamakan pasti produk UMKM yang daerah DIY dan sekitarnya. Nah, makanya dalam waktu 6 bulan kemudian tidak untuk mengkira produk dari seluruh Indonesia akan masuk di sini. Seperti contoh, Ibu Menteri Sosial kan membawa produk dari UMKM dari seluruh Indonesia. Misalnya contoh, minyak kayu putih bukan dari Borobudur itu yang sangat jauh, yang prosesnya itu dari pinggiran. Nah, itu yang langsung datang ke sana. Nah, kita udah mengakomodir produknya di sini dan termasuk juga ada produk sepa dari garam. Itu kan tidak mudah. Siapa yang punya ide untuk berpikir sepa garam jadikan sepa? Nah, itu tidak seperti itu. Nah, bahkan tadi saya lihat sama Ibu Menteri itu udah 17 produk varian produk sudah dari anak-anak di Sabuga sudah langsung di sini. Bahkan saya tadi sudah bicara sama Ibu Menteri, kalau ini berjalan lancar tanpa hambatan, kita tidak perlu akan memperlebar lagi. Saya sudah bicara juga dengan Galet. Kita akan tidak menutup kemungkinan kita buka lebih besar lagi di daerah Jogja ini yang bisa mengangkut seluruh produk seluruh Indonesia, dan kita pastikan akan membuat satu stand yang ukuran besar khusus untuk anak-anak disabilitas. Bila perlu tanpa cari bantuan di sini. Harapan saya minta supportnya kepada masyarakat DIY dan tokoh masyarakat DIY, dan juga saya terima kasih sama teman-teman Kadin di DIY dan senior Kadin DIY sangat welcome menerima Krisna Oleh-oleh Nusantara ada di sini, dan semoga apa yang saya cita-citakan, usaha yang saya buat di sini berjalan lancar, dan dari hasil usaha yang saya dapatkan nanti saya sisihkan untuk masyarakat yang tidak mampu di daerah DIY ini. Heboh, Aji Krishna gandeng Happy Asmara untuk memeriahkan acara peresmian Gerai Krisna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta guna membangkitkan UMKM di daerah ini. Lantas, seperti apa dukungan Aji Krishna atas rencana pernikahan Happy Asmara dengan kekasihnya Gilga Sahid yang kian mesra belakangan ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Happy Asmara mengaku bahagia bisa tampil untuk menghibur para tamu dan undangan yang hadir di acara peresmian Gerai Krishna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta milik pengusaha muda asal Bali Aji Krishna kemarin. Tak hanya itu, Happy Asmara pun juga merasa bahagia karena penampilannya di panggung yang tampak gemerlap ini pun didukung pula oleh kekasih hatinya Gilga Sahid. Dengan ikut hadir mengawalnya sebagai permaisuri hatinya. Ya, pasangan yang tengah diselimuti rasa bucin ini pun memang kerap menjadi perhatian publik. Sebab keduanya pun kerap membagikan momen-momen kebersamaan mereka yang bernuansa romantis di sosial media yang tentu saja membuat warganet pun ikut terbawa perasaan alias baper. Di antaranya, momen Happy Asmara saat diberikan suapan mesra oleh Gilga hingga saat Happy mengelus kepala sang kekasih yang tengah tertidur lelap di sofa. Melihat hal tersebut, Aji Krishna pun juga menilai bahwa ada chemistry yang begitu kuat antara Happy dan Gilga sejauh ini. Ia pun juga mendukung hubungan asmara mereka. Bahkan, Aji Krishna pun berjanji akan menyiapkan souvenir di hari pernikahan Happy dan juga Gilga. Lantas, benarkah pasangan ini sudah berencana untuk menikah dalam waktu dekat? Senang banget karena adanya Krishna dibukanya di Jogja juga membantu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda-pemuda yang sekarang tuh krisis pekerjaan ya kan. Karena aja dapat bocoran kemarin kayak mau ada kayak Malini sama Rizky Febian ya. Kalau perlu souvenir kita kasih gratis kok. Nah, kemarin juga Karena ini pendiam memang orangnya sangat kemarin diam akan nikahnya Malini kan kita juga. Terus saya dengar ini lagi persiapan tunangan apa nikah saya nggak tahu. Oh menikah kapan rencana? Insya Allah mungkin waktu 1-2 tahunan. Madiun. EP-nya asli mana? Kediri. Oh deketan dong. Dekat. Dekat ya? Dekat. Jauh di mata tapi dekat di hati Pak kalau kita mah. Keduanya sangat ramah. Apalagi ngeliat calonnya nih. Wah. Selalu senyum. Artinya kalau dia bisnis pasti orang langsung percaya. Karena ngelihat mukanya tuh orang udah percaya duluan. Dari segi passionnya memang jodoh. Nah, dari segi face mukanya juga mirip. Mukanya mirip loh. Udah 100% lah. Kita doakan. Kita tunggu undangannya. Tidak hanya terbuai oleh pesona dan dukungan sang kekasih saja. Happy Asmara juga mengaku kagum dengan sosok pengusaha flamboyan asal Bali Aji Krishna, di mana telah menginspirasi dirinya bahkan banyak orang termasuk bagi para pengusaha UMKM. Bagaimana tidak, dengan hadirnya Krishna Oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta, tentu saja akan sangat membantu lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemudi angkatan kerja di daerah ini. Inspirasi sekali karena kan membantu juga dalam UMKM. Iya, terus juga banyak membantu untuk teman-teman semua yang belum punya lapangan pekerjaan. Luar biasa sekali sih sebagai inspirasi bagi kita kaum muda, tentunya Happy dan juga ini yang lagi sibuk tuker-tukeran nomor telepon ya. Agak sibuk memang semoga menjadi inspirasi bagi Happy dan juga Mas Gilga nantinya untuk menjadi pengusaha muda. Doain ya Aji. Oh jadi pengusaha. Amin. Sukses terus. Pokoknya doain terbaik dari Happy. Kita mengundang EP itu bukan dari permintaan undangan. Ini permintaan undangan loh. Semua itu di acara di Jogja ini mau artisnya siapa? Oh mau Katon sama EP Asmara, ya terserah.
Mereka kebahagiaan Happy Asmara bisa tampil di acara Grand Opening Krishna oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta hingga dukungan Ajik untuk Happy Asmara segera menikah dengan Gilga Sahid kekasihnya. Lantas, seperti apakah romantika yang dihadirkan penyanyi Katon Bagaskara kala menyuguhkan tembang-tembang lawasnya hingga membuat tamu undangan larut dalam nostalgia mereka dan tidak henti ikut bernyanyi bersama Katon Bagaskara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi pun kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Heboh, kebahagiaan Happy Asmara saat tampil di acara Grand Opening Krishna oleh-oleh Nusantara di Yogyakarta kemarin yang didukung penuh oleh kekasihnya. Tidak kalah pecah pula dengan penampilan penyanyi Katon Bagaskara di acara tersebut. Katon yang menyuguhkan tembang-tembang lawasnya seperti Dinda Dimana, Cinta Putih, disambut begitu meriah oleh para tamu dan juga undangan yang seakan membawa para tamu dan undangan bernostalgia dengan masa lalu mereka. Ya, Katon Bagaskara bahkan sukses membuat penonton pun terbuai dan menikmati suasana di acara Grand Opening Krishna oleh-oleh Nusantara Yogyakarta, di mana mereka pun bernyanyi dengan begitu meriah dan tidak henti-hentinya. Tidak disangka, ternyata hal inilah yang membuat Katon Bagaskara mengaku tidak bisa melupakan Yogyakarta. Dan seperti apa pula kekaguman Katon Bagaskara akan sosok Ajik Krishna. Wajahmu ku terbuka kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Wah, kedengeran selama-lama. Pasti dalam suka dan sedih, asik. Semua lagu, refren 2 kali ya. Tentang negeri di awal, di permisi, mencari istananya, dan kini dengan kau bawa aku menuju ke sana. Menjemput
lengkap banget dan Haji menampung semua kreativitas industri dari UMKM. Itu sebuah kebijakan yang luar biasa. Nggak pilih-pilih, bahkan lukisan pun masuk ke situ ya kan. Kadang-kadang kan di tempat oleh-oleh nggak ada lukisan. Haji bilang, lukisan mau masuk, masuk. Dan saya terkesan sama ini, desainnya luar biasa. Desainnya simple tapi kelas gitu loh. Tapi bukan berarti kemudian harus beli barangnya mahal, ya kan, semuanya harganya terjangkau. Dan saya baru ingat-ingat mall ini, zaman dulu saya berapa kali pernah datang cuma buat ngopi, tapi nggak pernah ada tempat seperti ini. Yang semua makanannya kita bisa beli fashionnya juga, bisa lihat karya-karya lainnya. Nanti ngopinya di sana, beli kuenya di sini. Iya. Saya janji Juli tanggal 6 akan kesini lagi. Dan Malah tanggal 6, tanggal 5. Tanggal 5. Saya mau belanja di sini. Ya, kita doakan. Kita Terima doakan. kasih Mas Katon. Dengan senang hati. Saya orang pertama loh. Oh, Saya orang pertama loh yang datang ke sini loh. ya. Hari ini. Makanya nanti jadi sejarah buat Krishna Ular Nusantara. Pertama artis yang hari pertama datang ke sini adalah Katon. Ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Berarti kalau ini rame, berarti setiap event apapun Katon yang pertama. Karena Penglaris ya, saya penglaris ya. karena kita punya sejarah. Dulu juga Krishna waktu di Bali yang pertama misalnya siapa, yang kedua dia, ketiga dia. Kalau Katon sama Ji udah 3 kali. Ya, luar biasa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi pun kini sudah mencapai 3 juta subscribers.